Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lain Dunia. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang supir truk malam. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang supir truk yang masuk ke alam gaib. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Abdul dan Majid adalah sopir truk profesional yang sudah belasan tahun berkecimpung di jalanan aspal. Jangan tanya lagi daerah mana yang belum pernah mereka kunjungi. Hampir semua kabupaten atau daerah yang ada di Indonesia ini sudah pernah mereka sambangi. Mereka berdua benar-benar luar biasa. Mereka punya banyak cerita menarik tentang hal mistis saat mereka menjadi supir truk malam belasan tahun. Abdul dan Majid ini adalah dua sekawan yang berasal dari daerah Mukomuko Bengkulu. Pada awalnya, Abdul adalah kenek Majid yang bertugas untuk menjadi sopir cadangan yang menggantikan Majid ketika Majid sedang sibuk ataupun mengantuk. Namun seiring dengan berjalannya waktu, karena saking seringnya ia bersama Majid, akhirnya Abdul pun menjadi lihai membawa truk. Abdul belajar banyak hal pada Majid. Dan dia pun akhirnya diangkat menjadi sopir utama untuk truk-truk yang lainnya oleh bosnya. Mereka berdua sering mendapat job di luar daerah seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Tugas mereka adalah membawa barang-barang dari pabrik dan kemudian memasoknya ke toko-toko yang berada di pelosok daerah. Begitulah yang mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir dengan truk yang berbeda. Majid bersama keneknya sendiri, begitupun juga Abdul dengan keneknya sendiri. Namun dalam 3 tahun terakhir, Abdul dan Majid memutuskan membawa satu truk saja. Hal tersebut mereka lakukan agar mereka berdua bisa tetap selalu bersama-sama di dalam perjalanan. Mereka berdua seringkali mengeluh antara satu sama lain. Mereka mengeluh karena tidak ada kenek yang sejalan dan cocok seperti layaknya dengan kebersamaan mereka berdua. Untuk keutamaan kenyamanan bekerja, maka karena itulah mereka berdua pun memilih untuk kembali bersama seperti dulu lagi. Hanya saja kali ini mereka berdua adalah sopir utama dan mereka berdua jugalah yang menjadi kenek. Mereka bergantian dan membagi tugas masing-masing. Saat Abdul tidur, maka Majid pula lah yang menjadi sopirnya. Begitupun sebaliknya. Malam itu, Abdul dan Majid mendapat tugas untuk mengantar barang-barang dari pabrik di Jakarta ke daerah Melabo, Provinsi Aceh. Mereka memulai perjalanan tersebut dari Jakarta pada hari Senin pagi dan diprediksi akan sampai di kota tujuan dalam waktu 8 hari ke depan. Begitulah ekspektasi mereka jika dihitung dari pengalaman-pengalaman yang telah mereka tempuh di waktu-waktu yang sebelumnya. Saking lamanya mereka berada di jalanan, Abdul dan Majid bahkan juga sudah hafal betul dengan lokasi dan titik-titik daerah yang paling angker dan berbahaya. Mulai dari daerah Lampung, tempat yang paling angker dan berbahaya adalah di daerah Tiyu, Gunung Menanti, dan juga Tulang Bawang. Sedangkan di daerah Palembang adalah di daerah Ogan Ilir dan Kertapati. Dan di daerah Jambi, tempat yang paling angker adalah di daerah Rangkiling, Mandiangin, dan di Sarolangun. Itulah rute-rute yang paling berbahaya untuk ditempuh pada waktu malam hari. Karena di daerah-daerah tersebut terkenal dengan para begal dan banditnya yang begitu sadis. Bahkan sudah banyak sekali para sopir yang meninggal dan menjadi korban akibat dari keganasan mereka. Pada malam itu, pada saat Abdul dan Majid pergi dari Jakarta ke Melabo, mereka mengalami salah satu peristiwa yang sangat mengerikan. Peristiwa tersebut berlaku di sekitaran Jalan Rangkiling di Mandiangin dan Sarolangun. Saat itu adalah malam hari, sekitar pukul 2 dini hari.
Mereka berangkat dari Palembang menuju Kerinci. Saat memasuki daerah Rangkiling, jalanan tampak begitu parah akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh truk-truk batubara yang setiap hari selalu melintas di jalan tersebut. Pada saat itu, hujan lebat turun membasahi tanah, sehingga membuat permukaan jalan menjadi tampak hitam dan gelap, walaupun sudah diterangi oleh lampu truk yang begitu terang. Majid memelankan laju truknya untuk melewati jalan rusak tersebut yang lebih kurang sepanjang 3 km. Dari sisi kanan, tiba-tiba saja muncul sebuah motor ereking yang entah dari mana asalnya. Motor itu dikendarai oleh 2 orang pria yang mengenakan penutup wajah. Mereka berteriak memaksa Majid untuk menghentikan truknya. Mereka membawa golok dan juga panah. Pria yang duduk di belakang motor mengarahkan busur panahnya kepada Majid. Dengan secepat kilat, Majid langsung menutup kaca pintu mobilnya. Dia lantas segera menginjak pedal gas dan memacu truknya dengan begitu kencang. Akan tetapi, kecepatan motor ereking yang digunakan oleh para begal yang kejam itu ternyata masih jauh lebih cepat dari kecepatan truk yang dikendarai oleh Majid. Saat itulah Majid kemudian mengarahkan truknya ke sebelah kanan untuk menghimpit 2 begal tersebut agar mereka jatuh dan keluar dari jalur jalan tersebut. Akan tetapi, ternyata para begal itu sudah berpengalaman. Mereka terlebih dahulu segera memotong truk Majid dan berhasil merebut posisi di bagian paling depan. 2 orang begal itu lantas mengebut dan memacu motornya dengan begitu cepat mendahului truk mereka hingga jauh ke depan sana, lalu menghilang di dalam gelap. Saat itulah Abdul dan Majid pun merasa lega karena mengira para begal itu telah pergi. Namun tidak lama kemudian, dari kejauhan tiba-tiba saja ada balok kayu yang sebesar paha melintang di jalan. Di sisi kiri dan kanannya terlihat ada sekitar 10 orang pria berdiri dengan benda tajam di tangan mereka. Mereka mengulurkan tangan mereka menyuruh Abdul dan Majid berhenti di tempat tersebut. Saat itu jarak mereka dengan para begal itu tidak lebih dari 40 meter. Majid pun panik dan segera menginjak pedal gasnya. Suara mobil truk itu pun langsung mengaum keras, membuat para begal itu terkejut dan melompat ke tepi jalan. Majid memacu truknya dengan kecepatan tinggi sehingga membuat kayu yang syukuran paha itu terpental jauh dan menghantam para begal. Mereka berdua pun akhirnya selamat. Malam itu adalah malam yang kelima perjalanan mereka menuju Melabu di Aceh. Saat itu posisi mereka baru saja lepas dari kota Bangko menuju Kerinci. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Truk mereka masih mengaum di jalanan dalam kecepatan 60 km per jam. Pada malam itu yang menjadi sopir adalah Abdul, karena Majid sudah mengantuk dan dia pun memutuskan untuk tidur di bangku sebelah dengan kain sarung yang selalu dibawanya. Seperti biasa, jalan yang menghubungkan antara Kerinci dan Bangko masih tampak sunyi dan sepi. Tidak banyak kendaraan yang lewat dan berpapasan dengan truk mereka. Biasanya jalan lintas ini akan ramai dari pukul 7 hingga pukul setengah 11 malam. Setelah itu adalah dari pukul 4 sampai siang. Sedangkan dari pukul 11 malam sampai dengan pukul 4 dini hari, jalan tersebut akan menjadi sepi dan mencekam. Yang lewat hanyalah ada 1 atau 2 mobil saja, itu pun jarang untuk kita temukan. Di jalanan itu, Abdul dan Majid menurunkan laju kecepatan mereka untuk melewati jalan tersebut karena jalurnya begitu ganas dan berbahaya. Di sisi kiri jalan terdapat jurang yang curam. Jika sedikit saja mereka lengah, maka truk yang beroda 10 itu bisa saja akan terjun bebas ke bawah. Itulah yang mereka takutkan. Sekitar hampir setengah jam perjalanan, akhirnya mereka berdua pun tiba di jembatan perbatasan yang menghubungkan antara Kerinci dan Merangin. Di sana ada 2 jembatan, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Abdul mengambil yang sebelah kiri dan kemudian keluar dari jembatan tersebut menuju sebuah tanjakan pendek yang berbelok ke arah samping kiri. Perlahan-lahan mobil truk itu merayap mendakinya. Syukurlah Adi berhasil melewatinya. Hujan gerimis masih bercucuran dari langit. Kabut malam juga tampak semakin menebal, menyelimuti jalan dan bukit-bukit yang berada di seberang jurang.
Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Majid masih tertidur pulas di kursi sebelah. Sementara Abdul masih sibuk menjalankan tugasnya untuk mengendarai truk besar tersebut melewati medan ular yang berliku-liku. Sekitar 20 menit kemudian, tidak begitu jauh di depan sana, terlihat ada sebuah warung nasi yang megah. Dilihat dari rupa bangunannya tersebut, sepertinya warung nasi itu baru saja selesai dibangun sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Gaya bangunannya tampak mewah, penuh dengan ukir-ukiran yang indah. Lampu neon yang bernuansa klasik tampak berjejer rapi di dalam maupun di luar ruangan. Halamannya luas, sepertinya muat untuk menampung 20 bus sekalipun. Di depan sana tidak ada kendaraan yang terparkir. Akan tetapi, di dalam rumah makan tersebut, terlihat ada cukup banyak pengunjung yang sedang mengganjal perut mereka. Karena perut sudah mulai keroncongan, maka Abdul pun segera menghentikan truknya di halaman depan rumah makan tersebut. Sekalian juga ia ingin ke toilet untuk membuang hajat, untuk memudahkan kendaraan lain yang hendak singgah di tempat itu. Maka Abdul pun memarkirkan truknya tepat di bagian paling tepi halaman. Karena kebelet ingin membuang hajat, maka Abdul pun segera berlari begitu saja menuju toilet tanpa sempat membangunkan temannya si Majid yang masih tertidur pulas di kursi sebelah. Abdul segera masuk ke dalam toilet untuk membuang hajat besarnya. Sementara itu di dalam truk, Majid baru saja terbangun dari tidurnya. Saat itu Majid merasa bingung dan juga heran. Dia bingung karena tidak menemukan Abdul di sebelahnya. Majid segera keluar dari dalam truk. Setibanya di luar, Majid sungguh begitu kaget ketika mendapati truk mereka terparkir di tepi jurang. Jika sejengkal lagi ke depan truk itu diparkirkan, maka truk besar itu pasti akan jatuh dan terjun bebas ke bawah jurang yang dalam. Melihat hal tersebut, Majid segera masuk kembali ke dalam truk untuk memindahkan dan menjauhkan posisi truk dari bibir jurang. Setelah posisinya terasa cukup aman untuk diparkirkan, barulah Majid kembali keluar dari truknya dan segera mencari Abdul. Majid berteriak memanggil-manggil Abdul yang entah di mana keberadaannya. Saat itu Abdul baru saja menyelesaikan hajatnya. Pada waktu yang sama, Abdul agak curiga ketika mendengar suara truknya yang menyala. Padahal tadi seingatnya, kontaknya sudah dimatikan. Kenapa truk itu terdengar masih menyala? Begitu tanya Abdul dalam hati. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara Majid yang mencarinya. Barulah Abdul tahu, ternyata yang menyalakan truk itu adalah kawannya, Majid. Abdul pun segera keluar dari toilet dan kemudian bergegas menemui Majid yang berdiri dekat pintu truk. "Kamu dari mana, Dul?" tanya Majid. "Aku dari toilet buangan besar," jawab Abdul. "Toilet yang mana?" "Kamu ini kayak orang mabuk saja," kata Majid. Abdul pun tak menjawabnya, menyangka Majid bercanda padanya. "Jid, ayo kita makan, udah lapar nih," kata Abdul. "Ayo, aku juga lapar. Sekitar 2 kilo di depan sana ada rumah makan. Kita makan di situ saja," kata Majid seraya masuk ke dalam truknya. "Loh, kenapa nggak di sini saja? Kan tempatnya bagus," kata Abdul. Mendengar perkataan Abdul, Majid segera keluar dari truknya. Ada yang aneh menurutnya. "Di sini mana?" tanya Majid kebingungan. "Itu, di belakang," jawab Abdul seraya membalikkan badannya. Seketika itu juga tempat itu telah berubah menjadi hutan yang gelap. Abdul melongok menatap sekeliling. Bagaimana mungkin rumah makan yang mewah itu bisa menghilang begitu saja tanpa jejak? Abdul bahkan sampai tak bisa berkata-kata sepatah kata pun pada saat itu. Yang ada hanyalah kebingungan dan berbagai pertanyaan di dalam hatinya. Kemanakah rumah makan mewah dan orang-orang itu pergi? Seakan tak merasa puas, Abdul bahkan kembali ke dalam semak-semak belukar untuk melihat kembali toilet tempatnya membuang hajat. Alangkah terkejutnya dia pada saat itu. Tempat ia jongkok saat membuang hajat yang tadinya disangka adalah WC, ternyata adalah sebuah batang kayu mati yang menjulur ke tepi jurang. Abdul menggelengkan kepalanya, melihat kayu tersebut yang tampak kotor bekas dari sisa-sisa kotorannya.
Setelah itu mereka berdua pun bergegas kembali berjalan. Di dalam truk, Majid pun menceritakan semuanya kepada Abdul, bahwa Abdul telah masuk ke alam jin. Semua yang dilihat, rumah makan, para pengunjung, toilet, dan juga lampu-lampu yang indah itu, ternyata hanyalah sebuah kepalsuan belaka. Beruntung Abdul masih bisa keluar dari alam jin dengan selamat. Biasanya sebagian besar dari mereka yang terjebak di dalam sana, banyak yang tidak bisa keluar dengan selamat. Sampai saat ini, cerita tentang warung nasi hantu yang berada di jalur Kerinci masih menjadi misteri. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.